أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita, baik dalam bentuk karunia dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Hingga saat ini di Jumat pertama bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita masih bisa berkumpul bersama di masjid tercinta kita ini guna untuk sejenak mengabdikan diri kita kepada Allah, bertafakkur terhadap apa yang ada pada diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah atau ibadah-ibadah, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Khatib mengajak diri khatib maupun kita semua untuk mencoba merenungi judul khutbah kita siang hari ini, memaknai dan memanfaatkan ibadah bulan Ramadan. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah untuk semua manusia di permukaan bumi ini. Bukan hanya sekedar untuk menyampaikan wahyu Allah yang diterima oleh Rasulullah dari Allah, tapi juga Rasulullah adalah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan dalam mempraktekkan, menjelaskan tentang wahyu-wahyu Allah itu, yang mana wahyu itu diturunkan Allah di bulan Ramadan ini. Rasulullah tampil di depan bukan tidak banyak rintangan untuk menyampaikan dakwah itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, diperangi, sehingga untuk mempertahankan diri, mempertahankan dakwah itu supaya tetap berjalan, Rasulullah mau tak mau harus juga ikut berperang. Bahkan peperangan itu sering selalu ada di bulan Ramadan. Artinya
bulan Ramadan bukanlah bulan di mana kita harus duduk berlindung di tempat yang dingin, tapi kita berjuang sesuai dengan profesi kita di mana kita menggelutinya. Alhamdulillah kita di YPSA ini duduk di dalam ruangan AC. Tapi bagaimana kita bandingkan sebahagian masyarakat kita yang bertukang dan lain sebagainya, dia masih mampu juga melaksanakan ibadah. Inilah perjuangan dalam hidup itu. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 25 Allah menjelaskan, Rabbukum a'lamu bima fi nusud, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu itu sangat mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Sehingga orang yang berpuasa itu tidak memerlukan memamerkan kepada orang lain bahwa ana shaib, aku berpuasa. Cukup dirinya dan Allah yang akan menilainya. Karena kalau kita lihat pengertian yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang takwa. Proses takwa itu yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini sebagai wadah atau madrasahnya untuk kita memahami makna ibadah itu sendiri. Tatkala seseorang bekerja dengan terik matahari yang dialaminya, maka itu adalah aktivitas dia. Tatkala kita berada di ruang kantor, itu adalah aktivitas kita. Semua ini dalam bentuk ibadah. Tinggal niatnya untuk apa. Maka orang-orang yang berpuasa mempunyai nilai-nilai tersendiri dalam beribadah. Maka kita harus mampu memahami bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau kita melihat dari istilah puasa secara umum, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Kalimat bahasa Indonesia membatalkan masih mengandung kata dasar batal atau batil, rusak artinya. Berarti orang yang puasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, menahan dirinya dari segala yang merusak. Merusak apa? Merusak tatanan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Yang dirusak sekarang dalam kehidupan adalah tatanannya. Kalau orangnya langsung dirusak, maka lain cerita hukumnya. Tapi bagaimana orang tanpa terasa terikut suatu peraturan yang berubah tanpa disadarinya, rusak dalam kondisi keadaan sosial ekonomi. Kenapa? Karena sudah aturannya berubah. Jadi orang-orang yang puasa mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan kerusakan tersebut. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang merusak dalam kehidupannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka paling tidak di dalam bulan Ramadan ini, untuk bisa memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan, ada 3 hal yang harus kita evaluasi dalam diri kita
sebagaimana dikatakan Allah tadi, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah sangat mengetahui apa-apa yang ada di dalam dirimu. In takunu salihina, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguhnya Allah akan memberikan keampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Mana yang tiga ini sehubungan dengan ayat surat Al-Hasyr yang saya bacakan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri individu memperhatikan ma taqaddama, apa yang telah lalu, ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat yang lalu, lighadin, untuk bekal hari esok. Pertama, mari kita kejar meningkatkan ibadah dalam bulan Ramadan ini adalah dengan mendarus atau membaca Al-Quran. Bagi yang sudah mampu membaca, maka mari kita meningkatkan dengan memahami makna-makna tersurat. Bisa lagi ditingkatkan dengan makna-makna tersirat di dalam Al-Quran. Karena banyak bahasa dalam Al-Quran itu yang tersirat, yang menjadi ibrah, pelajaran. Bukan hanya sekedar kisah, tapi qasas itu adalah ibrah, pelajaran. Yang kedua, meningkatkan solat. Tidak hanya sebatas solat fardu, tapi kita tingkatkan dengan solat-solat sunat lainnya. Kita lihat ke belakang, berapa banyak sebenarnya kita telah meninggalkan, melalaikan Al-Quran dan solat itu. Kadang-kadang Quran berjejer di rak kita, tapi begitu istirahat kita lebih banyak membaringkan diri daripada membaca Al-Quran. Tatkala kita diberi kesempatan di waktu malam, jarang kita duduk untuk mentelaah Al-Quran, tapi justru kadang-kadang kita lebih banyak di kedai kopi, bahkan ngerumpi di kedai kopi. Kita lupa untuk menundukkan dan bersujud ke hadapan Allah, merendahkan diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, hendaklah kita meningkatkan infak kita. Kapan kita mau memulai infak ini? Allah bilang berinfak itu sebelum datang maut kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu semua sebelum datang saatnya salah seorang kamu kematian. Banyak orang yang menunda. Bahkan infak itu lebih awal diperintahkan kepada orang terdekat kita, terutama kepada orang tua kita. Mungkin pada saat ini orang tua kita sudah tiada. Apalah yang diharapnya? Harapnya adalah doa dan bagaimana anak-anaknya berbuat baik, bisa berinfak. Dengan infak itu tersalur hubungan antara yang hidup dan yang mati. Bagaimana kita yang diberikan oleh Allah karunia harta masih memilah-milih, memperhatikan siapa yang akan kita beri. Padahal di belakang kita, di samping kita, mungkin ada orang-orang yang mengharapkan bantuan itu pada saat. Berinfaklah, karena banyak nilai-nilai infak yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tiga hal ini kita evaluasi pada masa lalu kita. Dulu kita belum bisa berinfak, sekarang Allah memberikan kesempatan kepada kita. Infak itu adalah dana safety kita yang paling hakiki di akhirat nanti. Tiga hal ini sebagai memahami makna dan memanfaatkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kita memahami bahwa Ramadan adalah sebagai madrasah untuk berbuat lebih baik setelah Ramadan itu pergi. Karena Ramadan tetap pasti akan datang setiap tahunnya, namun kita belum tentu bisa hadir di dalam Ramadan berikutnya. Barakallah li walakum walisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.